Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Wahyu Ferniawan, kelas A Prodi Sejarah dan Sosiologi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Ilmu Sosial dan Humaniora, IKIP Budi Utomo, Malang. Saya akan membahas mata kuliah Sistem Budaya dan Dinamika. Di sini saya akan menjelaskan 4 materi, yaitu yang pertama kebudayaan, yang kedua asimilasi dan alkulturasi, yang ketiga kebudayaan, mitos dan religi Indonesia, dan yang keempat benturan dan konflik kebudayaan. Materi 1, kebudayaan. Pengertian kebudayaan. Kebudayaan bukan hal asing di telinga orang Indonesia. Orang asing mengenal Indonesia sebagai negara dengan beragam kebudayaan. Kita juga pasti familiar dengan istilah budaya timur dan budaya barat. Lantas, apa itu kebudayaan? Kebudayaan memiliki akar kata budaya. Budaya sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari kata budi yang berarti akal atau budi. Dalam bahasa Inggris, budaya disebut dengan istilah kultur. Kata kultur berasal dari bahasa Latin yaitu colore, yang artinya mengolah atau mengerjakan. Dalam konteks ini adalah mengolah tanah atau bertani. Colore atau kultur juga diartikan sebagai usaha manusia untuk mengelola alam. Kebudayaan ini dipelajari oleh berbagai disiplin ilmu, khususnya dari rumpun sosial humaniora, misalnya antropologi, sosiologi, sejarah, dan arkeologi. Sebenarnya juga ada disiplin ilmu yang benar-benar mempelajari kebudayaan, yaitu ilmu budaya. Kebudayaan menurut para ahli. Yang pertama, Edward B. Taylor. Menurut Edward B. Taylor, kebudayaan adalah pengetahuan kompleks yang mencangkup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, Ki Hajar Dewantara. Kebudayaan menurut Ki Hajar Dewantara adalah buah budi dari manusia yang muncul karena adanya hasil alam serta kodrat masyarakat. Kebudayaan menurut Ki Hajar Dewantara juga bentuk dari kejayaan dari masyarakat yang mampu mengatasi kesulitan serta menjadi awal dari munculnya tata tertib di masyarakat. Yang ketiga, Koenja Raningrat. Kebudayaan merupakan keseluruhan dari perilaku makhluk seperti manusia serta hasil yang dapat diperoleh makhluk tersebut melalui berbagai macam proses belajar serta tersusun dengan sistematis dalam kehidupan bermasyarakat. Ciri-ciri kebudayaan. Kebudayaan dapat dikenali melalui ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, budaya yang hadir di masyarakat akan dipelajari oleh generasi selanjutnya. Yang kedua, budaya dapat disampaikan oleh setiap individu pada individu maupun kelompok, serta diwariskan dari generasi ke generasi selanjutnya. Yang ketiga, budaya memiliki sifat yang dinamis, artinya budaya dapat merubah sepanjang waktu. Yang keempat, budaya memiliki sifat selektif yang dapat mencerminkan pola perilaku serta pengalaman manusia secara terbatas. Fungsi-fungsi kebudayaan. Berikut adalah beberapa fungsi dari kebudayaan. Yang pertama, kebudayaan dapat meningkatkan rasa nasionalisme masyarakat yang memiliki budaya tersebut. Yang kedua, kebudayaan dapat menimbulkan rasa toleransi serta rasa empati dari masyarakat. Yang ketiga, masyarakat yang memiliki budaya tersebut akan menghargai satu sama lain. Yang keempat, kebudayaan dapat dijadikan sebagai sebuah sarana untuk dapat menjalin sosialisasi. Wujud kebudayaan. Menurut John J. Honigman, dalam buku The World of Man, menyebutkan wujud kebudayaan ada 3, yaitu pertama, ide atau gagasan, bersifat abstrak dan tempatnya ada di alam pikiran tiap warga penduduk budaya yang bersangkutan sehingga tidak dapat diraba atau difoto. Wujud budaya dalam bentuk sistem gagasan ini biasa juga disebut sistem nilai budaya. Yang kedua, aktivitas atau perilaku, tindakan yang sifatnya konkret karena dapat dilihat, diamati, dan juga
Didokumentasikan, kebudayaan sebagai aktivitas dilihat melalui tindakan berpola yang dilakukan masyarakat. Yang ketiga, artefak atau berupa benda. Bersifat konkret, dapat diraba dan difoto. Kebudayaan dalam wujud konkret ini disebut kebudayaan fisik. Contohnya bangunan-bangunan megah seperti candi, piramida, menhir, alat rumah tangga seperti kapak, perunggu, gerabah, dan lain-lain. Unsur-unsur kebudayaan. Yang pertama, sistem bahasa. Bahasa merupakan unsur kebudayaan yang sangat penting, sebab pembangunan tradisi kebudayaan, pemahaman fenomena sosial, dan pewarisan budaya pada generasi selanjutnya bergantung kepada bahasa. Bahasa sendiri terbagi ke dalam beberapa jenis, yakni lisan, tulisan, dan gerakan atau isyarat. Yang kedua, sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan bersifat abstrak dan berwujud di dalam ide manusia. Sistem ini juga berkaitan erat dengan peralatan hidup dan teknologi. Tanpa sistem pengetahuan, suatu bangsa akan kesulitan bertahan hidup. Yang ketiga, sistem organisasi kemasyarakatan. Sistem organisasi kemasyarakatan ini merupakan upaya antropologi untuk memahami pembentukan masyarakat melalui berbagai kelompok sosial. Kekerabatan berkaitan dengan pengertian perkawinan yang menjadi dasar pembentukan suatu komunitas. Yang keempat, sistem teknologi. Untuk melangsungkan hidup, manusia membutuhkan beragam peralatan. Karena itulah manusia merancang peralatan hidup seperti alat rumah tangga, transportasi, produksi, teknologi, dan lain-lainnya. Yang kelima, sistem ekonomi. Sistem ekonomi disebut juga dengan sistem mata pencaharian. Dalam unsur kebudayaan ini, manusia berusaha melakukan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Beberapa contoh mata pencaharian adalah beternak, meramu, bercocok tanam, dan menangkap ikan. Yang keenam, sistem religi. Sistem religi atau kepercayaan adalah sistem yang berkaitan dengan kekuatan di luar diri manusia. Misalnya kepercayaan terhadap dewa, animisme, dinamisme, dan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam unsur kebudayaan ini terdapat 3 hal yang harus dipahami, yaitu sistem keyakinan, sistem upacara keagamaan, dan umat yang menganut religi. Yang ketujuh, sistem kesenian. Kesenian adalah unsur kebudayaan yang berkaitan dengan estetika atau keindahan yang dimiliki oleh setiap manusia. Estetika ini melahirkan beragam karya seni yang berbeda antara satu kebudayaan dengan kebudayaan yang lain. Materi kedua, asimilasi dan alkulturasi. Pengertian asimilasi. Istilah asimilasi berasal dari kata lain asimilar, yang berarti menjadi sama. Dalam bahasa Indonesia, sinonim kata asimilasi adalah pembauran. Asimilasi merupakan proses sosial yang terjadi pada tingkat lanjut. Proses tersebut ditandai dengan adanya upaya-upaya untuk mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat di antara perorangan atau kelompok-kelompok manusia. Bila individu-individu melakukan asimilasi dalam suatu kelompok, berarti budaya individu-individu kelompok itu melebur. Biasanya dalam proses peleburan ini terjadi pertukaran unsur-unsur budaya. Pertukaran tersebut dapat terjadi bila suatu kelompok tertentu menyerap kebudayaan kelompok lainnya. Definisi asimilasi. Asimilasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses sosial yang ditandai dengan adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat antara orang per orang atau kelompok manusia, dan juga meliputi usaha-usaha untuk mempertinggi kesatuan, tindakan, sikap, dan proses-proses mental dengan memperhatikan kepentingan dan tujuan-tujuan bersama. Proses sosial terjadinya asimilasi. Yang pertama, kelompok manusia yang berbeda kebudayaannya. Yang kedua, individu-individu sebagai anggota kelompok itu saling bergaul secara langsung dan intensif dalam
waktu yang relatif lama. Yang ketiga, kebudayaan-kebudayaan dari kelompok manusia tersebut masing-masing berubah dan saling menyesuaikan diri. Biasanya, golongan-golongan yang dimaksud dalam suatu proses asimilasi adalah suatu golongan mayoritas dan beberapa golongan dalam pengertian yang berbeda, khususnya berkaitan dengan interaksi antar kebudayaan. Faktor pendorong asimilasi. Terdapat beberapa faktor pendorong asimilasi dan berikut ini adalah faktor-faktornya. Yang pertama, masing-masing pendukung kebudayaan terdapat perbedaan sehingga mereka saling melengkapi dan saling membutuhkan. Yang kedua, sikap saling menghargai antar orang dengan kebudayaannya masing-masing, saling mengakui kelemahan-kelemahan dan kelebihan-kelebihannya akan mendekatkan masyarakat yang menjadi pendukung kebudayaan-kebudayaan tersebut. Yang ketiga, sikap terbuka antar golongan di dalam masyarakat sehingga membuat semakin cepatnya proses dari asimilasi. Yang keempat, timbulnya perkawinan campuran atau amalgamasi. Ini adalah faktor yang menguntungkan bagi jalannya proses asimilasi. Faktor penghambat asimilasi. Yang pertama, adanya rasa takut terhadap kebudayaan lain yang umumnya terjadi di antara masyarakat yang merasa rendah atau inferior dalam menghadapi kebudayaan luar yang lebih tinggi. 2. Kurangnya pengetahuan kebudayaan yang menyebabkan sikap toleransi dan simpati kurang berkembang antar suku dan lainnya. Yang ketiga, perasaan superioritas yang besar pada masing-masing individu dari satu kebudayaan terhadap kebudayaan yang lainnya. Yang keempat, kurangnya atau tidak adanya kebebasan untuk bergaul dengan masyarakat luar akibat terisolasinya kehidupan suatu golongan tertentu yang ada pada masyarakat. Contoh asimilasi. Yang pertama, pernikahan antara etnis atau berbeda suku, seperti pernikahan antar suku Jawa dengan suku Batak. Maka dalam prosesi pernikahannya akan mengkolaborasi dua kebudayaan tersebut. Yang kedua, agama Hindu di Bali merupakan hasil perpaduan budaya kepercayaan animisme tradisional dengan agama Hindu yang dibawa dari India. Yang ketiga, asimilasi pada bidang seni, suara, atau musik. Misalnya perpaduan musik Melayu dengan musik India, sehingga menghasilkan budaya musik dangdut. Pengertian akulturasi. Akulturasi adalah penyatuan dua kebudayaan yang berbeda, sehingga terdapat kemiripan antara kedua kebudayaan, namun tidak menghilangkan ciri khas kebudayaan masing-masing. Atau proses sosial yang timbul bila suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing dengan sedemikian rupa, sehingga unsur-unsur kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri. Dalam hal ini, terdapat perbedaan antara bagian kebudayaan yang sukar berubah dan terpengaruh oleh unsur-unsur kebudayaan asing, convert culture, dengan bagian kebudayaan yang mudah berubah dan terpengaruh oleh unsur-unsur kebudayaan asing atau yang dimaksud dengan convert culture. Convert culture misalnya 1. Sistem nilai-nilai budaya. 2. Keyakinan-keyakinan keagamaan yang dianggap keramat. 3. Beberapa adat yang sudah dipelajari sangat dini dalam proses sosialisasi individu warga masyarakat. Dan yang keempat, beberapa adat yang mempunyai fungsi yang terjaring luas dalam masyarakat, sedangkan overt culture, misalnya kebudayaan fisik seperti alat-alat dan benda-benda yang berguna, tetapi juga ilmu pengetahuan, tata cara, gaya hidup, dan rekreasi yang berguna dan memberi kenyamanan. Faktor pendorong alkulturasi. Faktor pendorong terjadi proses alkulturasi diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, tidak ada hambatan geografis, misalnya daerah yang sulit dijangkau. Yang kedua, budaya yang datang memberikan manfaat yang lebih besar daripada kebudayaan yang lama. Yang ketiga, adanya persamaan unsur budaya terhadap kebudayaan sebelumnya.
Yang keempat, adanya kesiapan pengetahuan dan keterampilan tertentu. Yang kelima, adanya toleransi terhadap datangnya budaya baru. Yang keenam, bersikap terbuka atas adanya unsur kebudayaan baru yang masuk. Faktor penghambat akulturasi. Hambatan dalam proses alkulturasi dapat terjadi yang disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut. Yang pertama, mengabaikan perbedaan kebudayaan yang dimiliki individu maupun kelompok, seperti nilai, sikap, dan kepercayaan. Yang kedua, melanggar adat kebiasaan kultural di mana setiap kebudayaan atau kultur memiliki aturan tersendiri. Yang ketiga, menilai perbedaan kultural secara negatif. Yang keempat, adanya kejutan budaya yang mengacau pada reaksi psikologis pada individu maupun kelompok karena ia berada di kultur yang sangat berbeda dengan kulturnya sendiri. Materi yang ketiga, kebudayaan, mitos, dan religi di Indonesia. Kebudayaan, bangsa Indonesia merupakan bangsa dengan kebudayaan yang sangat majemuk. Terdapat ratusan suku yang ada di Indonesia sehingga sangat sulit menentukan satu kebudayaan nasional secara konsensus. Adanya sebuah kebudayaan nasional ditakutkan malah dapat menekan kebudayaan lain yang lebih kecil. Menurut Meutia Hatta, di masa lalu, kebudayaan nasional digambarkan sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia. Namun, selanjutnya, kebudayaan nasional Indonesia perlu diisi oleh nilai-nilai dan norma-norma nasional sebagai pedoman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di antara seluruh rakyat Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah nilai-nilai yang menjaga kedaulatan negara dan integritas teritorial, yang menyiratkan kecintaan dan kebanggaan terhadap tanah air serta kelestariannya. Nilai-nilai tentang kebersamaan, saling menghormati, saling mencintai, dan saling menolong antar sesama warga negara untuk bersama-sama menjaga kedaulatan dan martabat bangsa. Mengapa kebudayaan itu penting? Dengan adanya budaya, semua terasa lebih indah karena setiap daerah budaya-budaya yang berarti setiap daerah punya karya masing-masing, dan hal itu memperkaya budaya Indonesia di mata dunia. Budaya sangatlah penting. Di samping itu, budaya dapat menjadi ciri khas sebuah daerah. Budaya diwariskan secara turun-temurun. Budaya termasuk kekayaan yang dimiliki oleh negara kita. Tanpa budaya itu tak ada kebudayaan nasional. Kesimpulannya adalah kebudayaan merupakan identitas dari suatu negara. Mitos dan folklore. Sebuah mitos adalah cerita tradisional yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan menyeluruh kehidupan, seperti asal-usul dunia atau dari orang. Sebuah mitos juga bisa menjadi upaya untuk menjelaskan misteri, peristiwa supranatural, dan tradisi budaya. Kadang-kadang suci di alam, mitos dapat melibatkan dewa atau makhluk lainnya. Hal ini menyajikan realitas dengan cara yang dramatis. Banyak kebudayaan memiliki versi mereka sendiri. Mitos umum yang berisi gambar, pola, dasar, dan tema. Salah satu mitos umum yang meliputi beberapa budaya adalah bahwa dari banjir besar. Kritik mitos digunakan untuk menganalisis benang ini dalam literatur. Sebuah nama terkemuka di kritik mitos adalah bahwa dari kritikus sastra, profesor, dan editor Northrop Frere. Folklore adalah adat istiadat tradisional dan cerita rakyat yang diwariskan secara turun-temurun, tetapi belum dibukukan. Ada juga yang mengartikan folklore adalah sebuah cerita yang tokohnya adalah binatang, makhluk hidup di luar manusia, atau personifikasi abstrak yang mengambil perwatakan kemanusiaan dan berbicara serta bertingkah seperti manusia. Folklore dibedakan atas folklore lisan,
dan folklore non-lisan. Folklore lisan adalah folklore yang disebarluaskan dan diwariskan dalam bentuk lisan, seperti bahasa, teka-teki, dan puisi rakyat. Folklore non-lisan adalah folklore dalam bentuk benda-benda kuno, hasil kebudayaan, misalnya arsitektur rakyat, kerajinan tangan, pakaian, perhiasan tradisional, dan obat tradisional. Sistem religi di Indonesia. Menurut Durkheim, religi adalah suatu sistem berkaitan dari keyakinan-keyakinan dan upacara-upacara yang keramat. Artinya, terpisah dan pantang. Keyakinan-keyakinan dan upacara yang berorientasi kepada suatu komunitas moral yang disebut umat. Dengan demikian, suatu religi masyarakat berkaitan dengan keyakinan dan upacara yang dilakukan oleh anggota masyarakatnya, yang mana upacara ini adalah pusat sistem religi masyarakat, dan dengan melakukan upacara manusia mengira dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya serta mencapai tujuan hidupnya. Sistem religi memiliki pengertian lebih luas karena tidak hanya menyangkut pada agama saja, namun juga pada sistem kepercayaan di masyarakat. Di Indonesia sendiri, penganut sistem kepercayaan masih cukup banyak ditemui pada saat ini. Agama lokal di Indonesia. Yang pertama Sunda Wiwitan, yang kedua Kejawen, yang ketiga Marapu, yang keempat Malim, yang kelima Kaharingan, yang keenam Naurus. Materi yang keempat yaitu benturan dan konflik kebudayaan. Pengertian konflik dan benturan. Sebagai sebuah bangsa yang memiliki beragam suku dan budaya, benturan dan konflik merupakan sebuah hal yang sangat rentan terjadi. Konflik kebudayaan adalah adanya pertentangan antara kebudayaan satu dengan kebudayaan yang lain, yang dapat menimbulkan suatu permasalahan atau konflik. Konflik ini tidak harus berupa munculnya pertentangan secara keras, namun juga bisa berupa sikap tidak saling membaur atau tidak berinteraksi. Penyebab konflik itu terjadi yaitu: yang pertama, adanya perbedaan pendirian atau perasaan antara individu sehingga terjadi konflik di antara mereka. Yang kedua, adanya perbedaan kepentingan individu atau kelompok di antara mereka. Yang ketiga, adanya perubahan sosial yang cepat dalam masyarakat karena adanya perubahan nilai atau sistem yang berlaku. Yang keempat, adanya perbedaan kepribadian di antara mereka yang disebabkan oleh adanya latar belakang kebudayaan. Contoh konflik kebudayaan. Yang pertama, kasus revolusi sosial di Sumatera pada awal kemerdekaan. Salah satu konflik kebudayaan yang cukup besar dalam sejarah Republik Indonesia adalah revolusi sosial di Sumatera. Gerakan tersebut terutama bertujuan menghapuskan struktur pemerintahan dan kekuasaan para penguasa tradisional seperti raja dan sultan-sultan. Gerakan yang bersuasana anti-feodalisme tersebut dalam upayanya tidak hanya menangkap atau menawan siapa yang mereka curigai, tetapi juga melakukan pembunuhan sebagaimana yang dialami oleh beberapa orang Raja Simalungun, keluarga Kesultanan Langkat, Kesultanan Panel dan Bilah, para bangsawan Aceh dan lain-lain. Yang kedua, kerusuhan Sampit. Mengingat pada 2001 terjadi sebuah konflik yang dilakukan oleh dua suku, yaitu suku Dayak asli dan warga migran Madura. Konflik ini disebut sebagai Perang Sampit. Perang Sampit adalah pecahnya kerusuhan antar etnis di Kalimantan pada tahun 2001, bermula sejak Februari 2001 dan berlangsung sepanjang tahun itu. Konflik ini pecah di Sampit, Kalimantan Tengah, sebelum akhirnya meluas ke seluruh provinsi di Kalimantan, termasuk ibu kota Palangkaraya. Konflik ini melibatkan kedua belah entitas etnis antara suku Dayak asli dan warga migran Madura dari Pulau Madura. Konflik tersebut pecah pada 18 Februari 2001. Ketika dua warga Madura diserang oleh sejumlah warga Dayak. Konflik ini mengakibatkan lebih dari 500 kematian.
dengan lebih dari 100.000 warga Madura kehilangan tempat tinggal di Kalimantan. Konflik yang terjadi antara kelompok ini disebabkan antara dua kelompok yang memiliki perbedaan pendapat. Pandangan antara dua kelompok ini atau pihak yang mempunyai objek yang sama. Konflik ini bisa disebabkan juga karena ketidaksesuaian antara ekspektasi dan realita yang terjadi. Terbenturnya ekspektasi oleh situasi nyata yang tidak sesuai ini bisa menimbulkan konflik di dalam kelompok maupun di luar kelompok. Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa konflik terjadi karena perbedaan pendapat, pandangan, dan ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan yang terjadi. Bagaimana cara mengatasi konflik yang terjadi? Ada 5 cara untuk mengatasi konflik yang terjadi. Yang pertama, menyatukan visi dan misi. Yang kedua, hindari menyudutkan pihak lain. Yang ketiga, mengambil keputusan bersama. Yang keempat, memecahkan masalah melalui sikap kooperatif. Yang kelima, melakukan evaluasi. Terima kasih, sekian dari saya. Selebihnya kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.